Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari kembali kami boleh datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat segala pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami rindu pagi hari ini menyatakan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Mari Tuhan, urapi segenap pelayan-Mu Tuhan. Biar segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus, dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi yang kami kasihi, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi suasana yang jauh berbeda dibandingkan dengan hari-hari yang lalu. Keadaan selalu berganti di dalam dunia ini. Musim selalu berganti di dalam dunia ini. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu kasih daripada Allah kita, yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kita tahu dan kita yakin Tuhan yang akan menolong kita menghadapi situasi yang sulit ini. Karena firman Allah mengatakan, selai rambut pun tidak akan jatuh dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Biar Dia yang menjaga dan melihara kita. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu
tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terkadang kami merasa kami menghadapi jalan yang buntu. Kami merasa tidak ada harapan lagi. Tidak ada waktu. Tapi satu hal kami percaya. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang yang percaya, mujizat itu akan selalu nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya
sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita berdoa. Di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu, walaupun kami ibadah online, tapi tidak mengurangi kehadiranmu dalam rumah tangga kami. Terima kasih kami boleh memuji Engkau. Terimalah persembahan pujian kami. Terimalah hidup kami hari ini. Kami bersiap menerima firman-Mu. Ini hamba-Mu yang penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Kiranya Engkau boleh berbicara buat kami semuanya. Pengharapan yang baru dari Roh Kudus Kau nyatakan buat kami semuanya, buat hamba-Mu, supaya kami boleh menerima berkat firman-Mu dan menyentuh kehidupan kami. Dan kami lakukan dalam nama Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami, mempelai kami. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang bersungguh-sungguh berdoa. Jadi temanya adalah bersungguh-sungguh berdoa. Saya akan mulai dengan membuka cerita. Di Amerika Serikat ada kelas sekolah minggu dewasa. Ya agak berbeda ya seperti Indonesia ya. Di Indonesia sekolah minggu itu anak-anak. Tapi di Amerika sana sekolah minggu itu beragam. Dari yang bawah anak-anak sampai orang dewasa. Sekolah minggu dewasa itu orang-orang yang baru bertobat. Yang baru percaya Yesus dan dibimbing. Saya akan mulai ceritanya. Jadi pembimbing di sekolah minggu dewasa itu bertanya, apakah Allah itu menjawab doa kita? Wow, kelas langsung ribut, rame, semuanya memiliki jawaban yang senada. Tentu saja, ya betul, selalu Allah menjawab doa. Dan setelah kelas begitu reda, pembimbing itu berkata seperti ini. Kalau benar-benar Allah menjawab doa kita, kenapa kita tidak sering untuk berdoa? Mendadak kelas itu jadi hening, sunyi senyap, karena orang tidak nyaman. Lalu satu persatu mulai berkata begini, saya tidak berdoa karena saya tidak tahu harus bagaimana berdoa. Ada yang berkata, saya tidak berdoa karena saya tidak tahu ngomongnya harus bagaimana. Ada satu orang yang jujur berkata seperti ini, saya nggak berdoa karena saya malas berdoa. Ada satu orang yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini. Seharusnya teladan yang bagus sekali untuk doa, kehidupan doa kita. Kenapa? Karena orang ini doa-doanya dijawab oleh Tuhan.
Dalam bahasa kita, bahasa orang Surabaya, orang ini sakti, betul-betul sakti. Doanya didengarkan Tuhan, doanya dijawab oleh Tuhan. Dia berdoa, dia sanggup menghentikan hujan tidak turun sama sekali sama 3,5 tahun. Saudara langsung bisa menebak. Orang ini orang yang diberi makan oleh burung gagak, burung pemakan daging selama 3 tahun. Mustahil kan? Sesudah itu dia membuat mujizat yang luar biasa, tepung segenggam, minyak sedikit, bisa dimakan berbulan-bulan. Kalau saudara masih ingat khotbah saya bulan lalu, saya ingin sekali membangkitkan orang mati, melayani membangkitkan orang mati. Orang ini bisa membangkitkan orang mati. Orang ini bisa juga menurunkan api turun dari surga. Orang ini sanggup sendirian melawan 450 orang. Wong Fei Hung cuma 10 orang, Jackie Chan 10 orang, 450 orang. Dan orang ini naik ke surga tanpa lewat kematian. Pertanyaannya, wow, saya dengan orang ini kita nggak sehebat itu, kita nggak selevel, kita nggak ada apa-apanya. Tapi Alkitab berkata kepada kita, kita adalah sama dengan orang itu. Nats utama kita hari ini dari Injil, dari surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Saya potong-potong ya bacanya ya. Yakobus, kalau Bapak Ibu Saudara mau buka Alkitab kita, mari kita buka Alkitab. Surat Yakobus, kita perjanjian baru yang di belakang-belakang. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Saya bacakan yang bagian A saja. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Saya bacakan sekali lagi. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Nah, seperti saya katakan tadi itu, kita berpikir bahwa kita nggak satu level dengan orang ini. Tapi Alkitab berkata kita satu level, satu rating. Wow, ini Nabi Elia, nabi yang tergolong nabi besar. Tapi Alkitab berkata kepada kita bahwa Elia itu nggak jauh beda sama kita. Dia sama seperti saudara dan saya. Nah pertanyaannya, bagaimana orang ini bisa satu level dengan kita? Nah, ada satu bukti dalam Alkitab, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Ini kita perjanjian lama ya. Kita mau buka 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Bapak Ibu akan saya bacakan ya. Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Nah ini membuktikan, saya membuktikan bahwa Elia itu adalah orang yang satu level dengan kita. Alkitab, Allah ketika memperkenalkan nabi yang luar biasa ini, Allah memperkenalkan dengan Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Nah pertanyaan kalau ditanya, di mana Gilead? Gilead itu mudah dimengerti ya. Gilead itu ketika orang Israel mendapati negeri perjanjian, ada negeri itu dibagi dua. Di sebelah timur sungai Yordan dan di sebelah barat sungai Yordan. Nah, Gilead itu di sebelah timur. Di sebelah timur. Nah, sekarang Gilead ini wilayahnya orang Yordania. Bukan lagi wilayah orang Israel, tapi dimiliki oleh orang Yordania. Tapi ada satu tempat ya, Elia orang Tisbe. Dari Tisbe Gilead. Gileadnya sudah paham, tapi Tisbenya di mana itu? Hanya dikatakan dari Tisbe. Kalau ditanya desa Tisbe itu dari mana? Saya belajar Alkitab cukup banyak dan banyak sarjana Alkitab berkata enggak tahu dengan pasti. Hanya mendebak-debak. Tempatnya tidak diketahui dan tempatnya hanya ditebak saja. Dan Elia ini bukan dari keluarga kaya, bukan dari pejabat, bukan dari orang penting. Karena tidak ada seorang pun yang tahu latar belakangnya nabi ini. Tidak ada catatan. Bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga siapa-siapa, bukan orang pejabat, bukan orang penting, bukan orang kaya.
Alkitab hanya meringkas Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. 6 kata di perjanjian lama. Dan itu juga diulangi 6 kali dalam perjanjian lama. Elia muncul tanpa ada pendahuluan di Alkitab. Tunggu dulu. Orang Israel, khususnya dalam perjanjian lama, itu sangat-sangat mementingkan latar belakang dan silsilah. Dan itu dibuktikan ya, Bapak Ibu kalau baca Injil Matius pasal 1. Inilah silsilah, Injil Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi silsilahnya Mesias kita itu memenuhi perjanjian Abraham dan memenuhi perjanjian Daud. Kelihatan jelas. Musa ketika muncul di kitab Keluaran, diceritakan latar belakangnya, bagaimana Israel ditindas di Mesir, lalu Musa muncul dari keluarga Lewi, dan Musa bayi yang dibuang di sungai Nil, lalu diadopsi. Tapi masalahnya Elia pun tidak ada pendahuluannya, silsilahnya nggak jelas. Yosua, selalu dalam Alkitab, Yosua bin Nun, Yosua anak Nun, hamba Musa itu. Latar belakang Yosua muncul dengan pendahuluan, dengan silsilah. Orang tidak tahu siapa Elia itu. Tidak ada silsilahnya, tidak ada pendahuluannya. Tidak dikenal tempatnya. Bahkan sesudah dia muncul, lalu dia muncul kepada Raja Ahab dan mengucapkan tentang nubuatan, mengucapkan tentang pesan Tuhan bahwa tidak akan ada hujan. Negeri ini akan kering selama sampai 3 tahun, 3,5 tahun. Sesudah dia berkhotbah menyampaikan pesan, lalu dia menghilang. Disappears, lenyap di telan bumi. Sampai dicari-cari, tidak ketemu. Bersungguh-sungguh berdoa. Itulah yang saya mau bagikan hari ini. Kunci hidup orang biasa ini, kunci orang tidak dikenal ini, kunci orang hebat seperti ini, kunci orang sama seperti kita, dan kita bisa sama seperti Elia, adalah kuncinya adalah satu. Bersungguh-sungguh berdoa. Seperti tema firman Tuhan hari ini. Seperti saya katakan tadi itu ya, ayo kita buka Alkitab kita. Surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Memang pertanyaan bagi kita sekarang ini adalah bagaimana yang namanya bersungguh-sungguh berdoa itu. Nah, saya melihat Alkitab dan menyelidiki Alkitab, saya kepingin tahu bagaimana Elia itu berdoa. Nah, dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-42, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42, ini Elia ketika, kalau dalam Yakobus tadi itu, ketika dia berdoa meminta hujan turun. Dan saya menemukan bagaimana cara dia berdoa. Nah, seperti saya katakan tadi itu, 1 Raja-Raja 18 ayat 42, ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Bagaimana bersungguh-sungguh berdoa? Yang pertama, Elia itu berdoa walaupun dia tidak nyaman. Tidak nyaman kenapa? Karena posturnya nggak nyaman. Dia masih membungkuk sampai di tanah. Nah, orang Israel punya cara berdoa ya, postur. Berdoa kepala sampai di tanah itu namanya sujud. Tapi ini sujudnya nggak umum, karena dia sujud sama seperti ke tanah, tapi mukanya di antara kedua lututnya. Sulit. Saya rasa mungkin di tengah-tengah khotbah ini saudara mau coba, karena kita di rumah kan, bisa coba. Sulit. Tapi itu tidak dilakukan cuma sekali, bukan percobaan seperti kita.
Dia lakukan ketika berdoa minta turun hujan 7 kali. 7 kali. Elia berdoa walaupun itu nggak nyaman. Saya rasa prinsip yang sama dia lakukan di bagian yang pertama. Ketika dia berdoa supaya hujan tidak turun, supaya firman Tuhan yang disampaikan itu digenapi, dia melakukan dengan cara yang sama. Berdoa walaupun tidak nyaman. Kalau bicara berdoa dengan tidak nyaman, jujur aja kita suka mengalami ya. Satu contoh misalnya, agak santai sedikit. Coba ya, saudara satu keluarga. Saya dengan istri, dengan anak punya jam pasti setiap hari. Namanya doa keluarga. Namanya keluarga, kalau kita lagi rukun, doa itu gampang. Coba saya bertengkar sama istri. Dan kami bertengkar persis mau berdoa. Doa keluarga. Nah, saya mau tanya. Doa apa enggak? Bersungguh-sungguh berdoa, poin yang pertama adalah berdoa walaupun tidak nyaman. Sekarang sudah mulai new normal. Orang sudah mulai bekerja. Mungkin cukup berat, cukup keras. Kita pulang sudah capek, mungkin lembur, ada lagi kerjaan dan sekarang waktunya berdoa. Saya tanya, capek setengah mati, saudara memilih untuk tidur dan doa singkat. Dan kita berkata, oh Tuhan Maha tahu. Atau kita lagi jengkel, atau kita lagi marah, atau kita lagi nggak pengen, nggak mood. Pada dasarnya kita ini malas berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa Elia, bagian yang pertama Elia tidak berdoa, dia tetap berdoa walaupun tidak nyaman. Pernah enggak kita berpikir seperti ini? Kita lagi serius doa, lalu pikiran kita muncul, set. Pikiran ini melayang. Aduh, kerjaan ini belum selesai. Aduh, besok mesti begini. Banyak hal yang muncul. Yang kedua, bagaimana Elia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Elia yang pertama tadi ya, berdoa walaupun tidak nyaman. Tapi yang kedua ini Elia berdoanya berulang-ulang. Berulang-ulang dan berulang-ulang. Yakobus 5 ayat 17 yang kita baca tadi itu. Ketika dia minta berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Yang kedua, dia berdoa minta hujan turun, dia lakukan satu hari itu 7 kali dengan postur yang tidak nyaman itu. Kenapa sih kita masih berdoa dengan berulang-ulang? Karena kekuatan jawaban doa itu berasal dari Allah. Ujian iman, ujian doa kita itu pada kesungguhan kita. Niat apa enggak? Ada orang ngelesnya gini, oh kan Allah itu maha kuasa, Allah itu kan maha tahu, cukuplah doa sekali. Betul, tapi salahnya adalah Allah melihat, Allah menguji kesungguh-sungguhan hati kita. Dan Allah pakai kita sebagai alatnya menjadi penyalur mujizat, penyalur kuasa Tuhan, penyalur pertolongan Tuhan. Dan Allah memberikan kekuatan berdoa berulang-ulang dengan bersungguh-sungguh itu kepada Elia. Doa serius itu lebih dari 1 kali, membutuhkan lebih dari 1 kali. Perhatikan, ketika Elia berdoa, gini ya, waktu doa minta turun hujan. Dia berlutut dengan postur yang agak susah. Lama berdoa, lalu dia lihat, dia panggil hambanya. Coba naik ke bukit. Sudah kelihatan awan, sudah kelihatan mau hujan. Hambanya turun, lapor. Belum, dia berdoa lagi sekali. Lama berdoa 2 kali. Dia utus hambanya lagi, dia balik lagi. 3 kali, 4 kali. Kalau saya jadi hambanya,
Mungkin saya berkata sama Eli, Om, lihat aja di langit, kan kelihatan Om, kenapa enggak usah naik-naik ke bukit Om? Tapi dia dengan berulang-ulang dia melakukan untuk membuktikan dan untuk membuktikan ujian iman kesungguhannya itu seperti itu. Poin saya adalah, bisa paham enggak kita sekarang? Kenapa kita diajar berdoa dengan rutin, dengan rajin, setiap hari. Sekarang gereja kita ibadahkan online. Tidak bisa di absen. Kita tidak tahu siapa yang hadir, siapa yang ikut ibadah, siapa yang malas ibadah. Kita punya jam doa, tapi siapa yang tidak mau berdoa di waktu itu? Kenapa? Karena kita gagal. Dan banyak orang Kristen menyerah ketika sudah berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lalu berkata, oh Tuhan tidak berkehendak. Kalau Elia dia menyerah pada doa hari ke-500 belum 2 tahun. Kalau Elia dia menyerah pada hari ke-1000 belum 3 tahun. Pikirkan kalau Elia berdoa di atas Gunung Karmel sudah 5 kali dia berkata aku capek. Yang ketiga, bagaimana berdoa dengan bersungguh-sungguh? Elia berdoa secara khusus. Kita punya doa rutinitas. Bangun tidur, terima kasih Tuhan. Mau makan, terima kasih Tuhan. Kita mau pergi, Tuhan lindungi saya. Itu doa biasa. Elia punya kekhususan ketika dia berdoa, dan dia berdoa secara khusus apa? Hujan. Dia tidak minta Tuhan berkati saya, Tuhan berkati bangsaku, Tuhan berkati pemimpinku. Enggak. Dia berdoa secara khusus untuk hujan itu. Kita pun harus punya doa yang khusus dan spesifik dalam kehidupan kita. Kebanyakan orang Kristen berdoanya minta apa? Minta berkat sama Tuhan. Itu masalah. Enggak salah. Tapi kita tidak bisa jadi seperti Elia. Yang terakhir. Bagaimana berdoa dengan sungguh-sungguh? Dia berdoa dengan iman. Iman tanpa keraguan. Dr. Jerry Paul, dia bikin penelitian di gereja-gereja. Banyak gereja dia teliti. Lalu dia meneliti tentang kebiasaan berdoa di gereja. Dia berkata bahwa dia menyimpulkan dalam penelitian itu 85% orang Kristen ketika berdoa tidak mengharapkan jawaban doa itu. Tidak mengharapkan doanya dijawab Tuhan. Alias 85% ketika berdoa orang Kristen ragu doanya dijawab Tuhan. Manusiawi sekali kalau kita ragu. Jujur kita manusiawi. Kalau sudah masih ingat enggak? Abraham bapak orang beriman. Suatu ketika dia ragu, dia tua, dia ragu tentang janji Tuhan. Lalu dia bernegosiasi, Tuhan aku sudah tua, nanti siapa yang mewarisi kekayaanku, aku panggil Eliezer ya, boleh ya? Abraham saja bisa ragu. Musa, pemimpin besar itu. Dia ragu juga ketika Tuhan berkata, sampaikan kepada bangsa itu, engkau akan makan daging dan kenyang. Dan Musa berkata, Tuhan, makan daging untuk 2 juta orang dari mana? Elia pernah ragu waktu dikejar Isabel. Banyak hamba Tuhan ragu, saudara dan saya bisa ragu. Hari ini kita mau belajar. Saya mau simpulkan, berdoa dengan sungguh-sungguh itu ada 4. Berdoa walaupun engkau tidak nyaman. Berdoa berulang-ulang kali. Doakan secara khusus. Berdoa dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikanmu yang sungguh luar biasa. Engkau menolong kami, membangkitkan iman kami, supaya kami boleh berdoa dengan bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berdoa. Karena kami tahu Tuhan, doa itu adalah komunikasi kami dengan Tuhan. Sering kami ragu, seringkali kami tidak yakin. Tapi hari ini kami tahu melalui firman-Mu, Elia orang biasa sama seperti kami. Engkau bisa pakai dengan luar biasa. Yang membedakan adalah
doanya Tuhan. Terima kasih, ajarkan kami walaupun kami ibadah online, kami tetap berdoa dengan bersungguh-sungguh. Di rumah, dalam kehidupan kami. Berkati gereja Logos di tempat ini. Berkati semua majelis, gembala, pelayan-pelayan Tuhan, seluruh sidang jemaatmu, Engkau jagai, Engkau bentengi secara khusus. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, Engkau cukupi segala kebutuhan hidup mereka Tuhan. Kami percaya berkat-Mu, kasih karunia-Mu boleh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan kekuatan kesehatan. Dan percaya Tuhan, berkat-Mu menyertai kami semuanya. Mari kita buka tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat yang melimpah dari Bapa Putra Roh Kudus. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kita. Tuhan berkati segala rumah tangga kita. Tuhan berkati anak cucu menantu kita. Tuhan berkati kehidupan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dari Bapa Putra Roh Kudus menyertai kita, dan berkat dari mempelai kita menyertai kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.